Baik, ibu-ibu, teman-teman sekalian saya muliakan, karena kitabnya belum ada sama ibu, saya hanya ingin menceritakan di pertemuan kita yang pertama kali ini, yaitu mengenai siapa itu Imam Ghazali yang menulis kitab ini. Sejarah ringkasnya Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Saya senang nih kalau cerita tentang orang-orang mulia. Sebagaimana kita juga kalau ceritain orang-orang yang nggak mulia, orang-orang yang dimurka sama Allah, sumpah ya Bu ya. Ibu ngomongin politisi gitu kan, ngomongin sumpah ya Bu ya. Ini kan lagi pada gerah-gerah nih, di tiap rumahnya orang semuanya nyebut namanya Ahok. Ibu nggak berasa nih antara gerah sama banjir Jakarta, gara-gara tiap hari ngomongin dia mulu gitu ya, ngomongin politik, ngomongin orang-orang yang nggak jelas. Nah ini kita sekarang mau membicarakan seorang yang sangat dicinta di mata Allah SWT. Siap-siap kebanjiran hujan rahmatnya Allah. Karena katanya Nabi Muhammad SAW, min kategori salihin tanazzalatir rahmat. Ketika disebut orang-orang soleh, maka turunlah. Ketika disebut orang soleh, maka turunlah. Maksudnya turunnya nggak sekali, turun berketerusan. Apa itu yang turun? Hujan rahmatnya Allah SWT. Masya Allah. Hujan rahmatnya Allah turun lagi. Tanazzalatir rahmat. Sudah itu sekalian saya muliakan, dan ini adalah salah satu dari orang-orang soleh yang sangat terkemuka. Soleh semuanya, bahkan soleh dari nama-namanya. Dari namanya tidak soleh. Gimana nggak soleh? Namanya Muhammad bin Muhammad. Halo nggak sih? Abdus. Jadi dia namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Nggak double solehnya nih. Kalau orang udah namanya kayak begini, ya Allah, luar biasa benar. Makanya Imam Ghazali sendiri ketika ditanya, Imam, kenapa kok hidupmu tuh berkah banget sih? Kata Imam Ghazali, barangkali karena nama saya. Barangkali ini saya keberkahan karena nama saya, dia bilang. Namanya itu triple, ya bukan hanya double, tapi triple Muhammad. Muhammad bin Muhammad. Bukan dibikin binnya namanya dia gitu, bukan. Tapi memang bapaknya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad. Muhammad apa? Nggak pakai Muhammad doang gitu. Jadi beliau namanya Muhammad, bapaknya namanya Muhammad, kakeknya juga namanya Muhammad. Subhanallah, luar biasa ya. Muhammad Al-Ghazali, Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Beliau adalah Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ahmad juga namanya Nabi Muhammad. Jadi bukan yang triple nih sekarang, jadinya apa kalau empat? Kuartet. Bukan bagus sih. Serius itu saya kalau gini kok. Kalau dua kan double ya. Kalau tiga triple. Kalau empat Kuartet. Kalau lima apa? Panca. Oh iya, Pancasila. Iya benar. Pancasila. Gitu ya. Jadinya ini nama beliau ini. Triple Muhammad sama 4 berarti ini kuartet untuk namanya Nabi Muhammad SAW diborong semua dia. Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Abtusi dari daerah Tus. Dan kenapa ada sebutan Al-Ghazali? Ada yang mengatakan berasal dari daerah Ghazal. Memang kampungnya itu namanya Ghazal, makanya kemudian disebutnya Al-Ghazali. Orang tuh kayak gitu ya, kayak Imam Bukhari. Kenapa disebut Imam Bukhari? Karena dia dari daerah Bukhara. Imam Bukhari itu kelahiran daerah Bukhara yang ada di Uzbekistan sana ya. Salah satu daerah di kota di negeri Uzbekistan. Itu ada salah satu daerahnya namanya Bukhara. Makanya Imam Bukhari kemudian disebut dengan nama Imam Al-Bukhari dari daerah Bukhara. Kemudian ada Imam Turmuzi karena beliau berasal dari daerah
Turmus, gitu ya. Nama kampungnya Turmus sehingga imamnya berasal dari sana, ulama besar dari sana, ulama terkemuka dari sana disebut dengan nama Imam Turmuzi. Demikian pula di Indonesia nih, kalau kemudian ada ulama-ulama terkemuka juga disebut dengan nama-nama daerahnya. Ada sebagian yang seperti itu. Kayak Imam An-Nawawi, itu ada Imam Nawawi yang memang berasal dari Arab sana Ibu ya. Salah satu dari ulama terkemuka pada zamannya, dan cukup lama kalau Imam Nawawi ini yang menuliskan kitab Riyadhus Shalihin, yang menyusunkan Arba'in An-Nawawi. Ibu pernah dengarkan ya kitab hadis namanya Arba'in Nawawi. Nah itu disusun oleh Imam An-Nawawi alaihi ridwanullah. Nah ini Imam Nawawi yang dari Arab sana. Ada juga ulama dari kita ini namanya Imam Nawawi juga, Syekh Nawawi dari Banten. Makanya biasa disebut dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan itu adalah ulama terkemuka di dunia, bukan hanya di Indonesia. Ulama terkemuka di dunia, beliau yang menulis kitab Maraqil Ubudiyah, yang merupakan syarah atau kitab keterangan dari kitab Bidayatul Hidayah, yang menjadi rujukan kitabnya Imam Ghazali di Bidayatul Hidayah. Kalau disyarahkan, itu kebanyakannya mereka menggunakan kitab Maraqil Ubudiyah di seluruh dunia ini. Jadi kalau mau belajar kitabnya Bidayatul Hidayah, kayak takut-takut keterangannya salah, mereka kan pakai kitab syarahnya nih, kitab rujukannya. Kitab syarah itu kitab keterangannya gitu ya, yang menerangkan kitab Bidayatul Hidayah. Nah, kitab syarah yang biasa mereka gunakan biasanya pakai kitab Maraqi Al-Ubudiyah yang disyarahkan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi dari Banten, dari Indonesia. Luar biasa ya. Ada juga Syekh terkenal di Mekah sana, namanya Syekh siapa gitu, Al-Banjari. Orang sebutnya Syekh Banjari. Kenapa? Karena dia berasal dari Banjar, dari Banjarmasin, gitu ya. Jadi kalau yang berasal dari Madura sebutnya Syekh Al-Maduri, ya kan? Kalau dari Jakarta biasanya sebutnya apa? Al-Batawi. Benar. Al-Jakartai. Oh, enak nih. Ya, mereka biasanya Al-Batawi gitu ya. Al-Batawi. Jadi seperti itu. Nah, Imam Ghazali ini berasal dari Ghazal. Kalau dari Garut? Garuti. Dari Bandung. Bandungi. Oh, nggak ada. Ada. Dari Garut nggak ada ini ya? Nggak ada. Dari Garut nggak ada ulamanya. Ada Ustaz. Dari Bandung kan dari Bandung. Begitu ya. Dari Bandung kayak nggak ada juga. Soalnya di Arab itu nggak ada. Oh itu nggak ada. Asundawi biasanya kemudian. Ini ke Sundanya itu ya. Dari Sunda itu. Setidaknya. Baik, teman-teman sudah sekalian saya menanyakan. Jadi kamarnya juga kayaknya nggak bisa tuh. Apa tuh? Saling darah mayu ya. Iya nggak ada deh. Iya, dari Dramayu nggak ada deh. Udah deh, kitanya ahli bersihnya aja deh. Baik ya, jadi ini Imam Ghazali berasal dari daerah Ghazal, karenanya kemudian disebut dengan istilah Al-Ghazali. Ada juga yang mengatakan disebut Al-Ghazali karena pada masa tersebut ahli-ahli sufi, orang-orang sufi itu kayak julukan untuk orang yang tidak, yang mengarahnya kepada akhirat gitu ya, yang meninggalkan dunia dan mereka kemudian mengarah kepada kehidupan akhirat dengan jalan mendekat kepada Allah SWT dalam kehidupannya. Mereka kemudian banyak yang suka menggunakan pakaian-pakaian dari wol, pakaian dari suf, pakaian dari wol, dan itu dalam bahasa Arab pakaian dari wol itu biasa disebut dengan nama ghazal, yang kemudian akhirnya si pemakainya itu dijuluki dengan julukan Ghazali, gitu ya. Nah, karena Imam Ghazali itu suka pakai pakaian dari wol tersebut, itu beliau kemudian mendapatkan julukan Al-Ghazali. Biasa gitu kayak yang ulama yang mana? Itu loh yang suka pakai baju wol gitu. Itu loh yang suka pakai ghazal, yang kemudian akhirnya lekat dalam diri Imam Ghazali sehingga mendapatkan julukan Al-Ghazali. At-Tusi. Nah, kalau At-Tusi ini karena memang beliau dari
dari daerah Tus. Jadi ibu kotanya Ghazalnya di barat kata sebuah kampung, ibu kotanya tersebut gitu ya, itu adalah dari Tus, nama kabupatennya. Nama kabupatennya Tus, nama kampungnya adalah Ghazal, di mana tempat Imam Ghazali berada. Beliau dapat kunyah Abu Hamid, salah satu anaknya bernama Hamid. Jadinya dapat julukan Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali At-Tusi. Sehingga sekalian yang saya muliakan, beliau dilahirkan pada tahun 450 di daerah Al-Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat di satu perkampungan yang satu kabupaten yang bernama Tus dan berada di daerah Khorasan. Jadi jazirahnya atau provinsinya adalah provinsi Khorasan. Pada zaman dahulu hingga sekarang daerah ini adalah pusat ilmu dan pengetahuan. Sehingga tidak mengherankan jika di Khorasan ini di Irak ya. Khorasan ini Irak. Di daerah tersebut itu jadi pusat ilmu, dan pada masa sekitar 50-100 tahunan yang lalu memang dikenal sebagai kota ilmu juga. Orang banyak yang bergurunya di daerah Khorasan sampai terjadi peperangan Irak. Itu yang kemudian akhirnya Irak-Iran. Zaman saya kecil, zaman ibu-ibu muda mungkin. Kita seumuran gak sih ibu ceritanya? Oke, anggaplah seumuran ya. Jadi zaman kita kecil itu kita dengar ada perang Irak-Iran. Ibu kecil apa muda? Muda. Oke lah. Nah itu perang Irak itu pun membuat kemudian ada banyak daerah-daerah di kota Irak sana yang diberangus habis, yang membuat para ulama-ulamanya kemudian bepergian, maksudnya kabur dari kota Irak tersebut. Ulama-ulamanya mengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman. Ada banyak di antara mereka yang pergi ke Syria, ada banyak di antara mereka yang pergi ke Yaman juga. Salah satu guru saya yang mengajar balaghah itu berasal dari Irak. Orang Irak tuh ilmunya masya Allah luar biasa. Mereka karena memang pusat ilmu dulunya di Irak, di Khorasan terutamanya, yaitu daerahnya Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Gitu, di Khorasan. Makanya di sini disebutnya di kitab ini menjadi kota ilmu dari dulu hingga sekarang. Sekarang tuh waktu ditulis ya, sekarang banget sih nggak jadi kota ilmu lagi. Udah ya gitu, Irak dengan seluruh negeri. Mudah-mudahan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala As-sallallahu an yaruddana maruddan jamila insyaallah. Mudah-mudahan dikembalikan lagi yang asalnya kota-kota ilmu, yang asalnya kota-kota berkah, yang asalnya kota-kota yang berjaga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi umat Islam dimanapun saja dan dikembalikan kepada keadaan yang terbaik. Ya muhawwilal ahwal hawil halana ila ahsanil hal. Dan kita doakan negeri kita, Jakarta kita, tanah air kita yang tercinta ini, semoga selalu berada dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dijaga dengan seindah-indahnya penjagaan Allah kepada negeri para kekasih-kekasihnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana kita doakan Hadramaut, Yaman, gitu ya, Syria itu kota ilmu teman-teman saudariku sekalian. Tempatnya Syekh Ramadan Al-Buti. Saya dulu sangat ingin pergi ke sana di masa hidupnya Syekh Ramadan Al-Buti, sebelum kemudian dihabisin sama Yahudi ya, alaihim la'natullah, orang-orang komunis dan lain sebagainya, kemudian menjadikan kota tersebut sebagai kota yang sudah tidak lagi bisa dinikmati ilmuannya, dan pelajar-pelajar Indonesia yang asalnya banyak belajar di sana kemudian dipulangkan ke negerinya masing-masing. Saya nggak ngerti keadaan Syria pada masa sekarang ini. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala kembali menjayakan Islam di berbagai macam penjuru dunia, dimenangkan Islam di atas muka bumi insyaallah. Allahumma shalli wal muslimin, Allahumma farij anna wal muslimin, Allahumma ansur man fi salahi hayatul Islam wal muslimin, wa Allahumma ahlik man fi halakihi salahul Islam wal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Itu ya Khorasan. Dari sana juga, dari Khorasan juga muncul para ulama terkemuka yang ilmuannya sangat disegani. Di antaranya ada makomnya di Khorasan sana, ada makomnya Imam Ali Al-Uraidi, Sayyidina Ali Ar-Ridha.
yaitu putra dari Sayyidina Musa Al-Kazim, yang merupakan putra dari Sayyidina Muhammad Al-Baqir, yang merupakan putra dari Sayyidina Ali Zainal Abidin, yang merupakan putra dari Sayyidina Husain, yang merupakan putra dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, atau putra dari Sayyidah Fatimah bintul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu makamnya ada di Khurasan. Ada di Khurasan. Dan kapan waktu saya sampai ke sana? Amin ya rabbal alamin. Ibu yang mau ikutan? Silakan bilang amin. Amin. Nah, ikut ya gitu ya. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sekali lagi ya, Ali Ar-Ridha bin Musa Al-Kazim. Wah, itu makamnya di Khurasan. Kotanya Imam Al-Ghazali alaihi ridwanullah. Kotanya Imam Ghazali. Imam Ghazali lahir di sana. Lahir di Khurasan, namun di satu kampung namanya Al-Ghazal, gitu ya. Di jazirahnya di Khurasan sana itu. Teman-teman sekalian saya muliakan, bicara tentang Ali Al-Quraidi, Ali Ar-Ridha, putra dari Sayyidina Musa Al-Kazim. Nah ini, coba kita ini dulu nih, salah satu waliullah yang ada di Khurasan ini ya. Ali Ar-Ridha atau Ali Al-Quraidi biasa disebutnya, itu putranya Sayyidina Musa Al-Kazim. Teman-teman sekalian, Musa Al-Kazim salah satu pewaris Duriyah Nabawiyah, duriyahnya Nabi Muhammad SAW, silsilah sucinya Nabi Muhammad SAW. Bayang ya, Nabi punya anak namanya Fatimah, salah satu yang terbaik, bukan yang salah satu yang terbaik, yang terbaik dari putra-putrinya Nabi Muhammad SAW. Perempuan yang katanya Nabi Muhammad, inna dia Fatimah sayyidah nisa ahli jannah. Punya anak Hasan dan Husain. Husain kabarnya mewarisi setengah ke bawahnya Nabi Muhammad SAW. Hasan mewarisi setengah ke atasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi Sayyidina Hasan tuh gantengnya luar biasa. Makanya keturunannya Nabi Muhammad yang dari Al-Hasani kebanyakan ganteng-ganteng, cakep-cakep. Contohnya Sayyid Maliki, ya itu kan cakep ya, Sayyid Maliki ya. Contohnya di sini. Kulitnya sampai merah muda gitu kan, merah gitu ya. Nah itu Sayyid Maliki itu. Fotonya kedua dari sini. Itu yang di sini. Di sini tuh di belakang sana itu fotonya kedua. Sayyid Maliki ganteng banget tuh. Kalau itu Umar bin Hafid, Umar dari Al-Husaini. Kemudian ada nggak? Yang gede besarnya ada di sebelah sana ya? Nah, itu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Ganteng banget ibu Yusuf sekalian, cakep banget. Kalau yang di belakang situ tuh dari yang kedua. Selebihnya hampir semua yang ada di situ semuanya Al-Husaini. Habib Umar bin Hafid Al-Husaini, itu Habib Niam, Habib Muhammad Ali Idrus Al-Husaini juga, itu Habib Anis Al-Husaini juga, Habib Abu Bakar Al-Husaini juga Asgaf, itu Habib Abdurrahman Asgaf Bukit Duri, itu juga Al-Husaini, semuanya Habib Saleh Al-Hamid Tanggul Al-Husaini, semuanya Al-Husaini nih. Habib Zaid Smith Al-Husaini, kemudian Habib Umar bin Hafid, semuanya Al-Husaini ya. Ya, Al-Husaini semuanya. Ini yang Habib Sayyid Malik ini Al-Hasani, itu kebanyakan pokoknya cakep-cakep. Mau nyari Al-Hasani karena memang dari Sayyidina Hasan itu kabarnya mewarisi setengah bagian atasnya Nabi Muhammad SAW. Jadi ngambil wajahnya Nabi banget gitu. Ngambil wajahnya Nabi, ngambil apa ya? Karismanya Nabi Muhammad SAW. Sementara yang setengah ke bawahnya Nabi Muhammad itu Sayyidina diambil oleh Sayyidina Husain. Jadi perjuangannya gitu ya, gerak langkahnya, hijrahnya, ininya, itunya segala macam tuh diambil oleh Sayyidina Husain. Makanya kita lihatin nih yang keturunan Sayyidina Husain ini orang-orang yang penuh perjuangan, orang-orang yang hijrah jadi ulama, banyakannya ini apa segala macam, kakinya jauh-jauh langkahnya, gitu ya, yang hijrah ke Yaman, yang hijrah ke Indonesia, ini apa segala macam nih, meluaskan langkah dakwah ini kebanyakan dari keturunannya Nabi Muhammad yang dari Sayyidina Husain. Dan lihatin yang banyak nyempil sampai mana-mana ada tuh, sampai ke Afrika, sampai kemana keturunannya Nabi, kebanyakan dari Sayyidina Husain gitu. Termasuk yang di Indonesia ini,
hampir semuanya gitu, kebanyakannya adalah dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Nah ini Sayyidina Husain, yang dari Sayyidina Husain itu punya anak. Nah itu sudah dikabarin sama Nabi Muhammad SAW, yang dari Sayyidina Husain itu punya anak. Nabi sudah menceritakan tentangnya. Husain itu nanti akan punya anak namanya Ali, kata Nabi Muhammad. Nanti kalau datang hari kiamat akan ada panggilan, berdirilah sebaik-baik ahli ibadah. Yang berdiri Ali ini, anaknya Husain, katanya Nabi Muhammad SAW. Tidak betulkan Ali Zainal Abidin sebaik-baik ahli ibadah. Itu Nabi ceritakan kepada seorang sahabatnya yang bernama Jabir bin Abdillah. Teman-teman sahabat sekalian, ini Jabir jadi saksi. Nabi Muhammad bilang nanti Husainnya masih lari-larian, masih umur 7 tahunan. Nabi udah ceritain nih Husain nih bakalan punya anak namanya Ali. Nanti kalau datang hari kiamat jadi sebaik-baik ahli ibadah. Ini pandangan kenabian ya Bu ya, pandangan kenabian. Anaknya masih lari-larian, masih umur 7 tahun, dan ceritain bakalan punya anak namanya Ali. Terus Nabi cerita nggak sampai segitu. Memang Nabi kan ya, cerita sampai ke tanda-tanda kiamat kok, apatah lagi cerita cuma segitu doang, masa kita nggak mau percaya. Katanya Nabi Muhammad nanti dari si Ali itu, Ali Zainal Abidin itu, nanti akan lahir seorang anak namanya seperti namaku, Muhammad. Nabi kemudian pesan sama sahabatnya ini menjaga, Jabir, nanti kalau kamu ketemu kirim salam saya buat dia. Kirim salam saya buat dia, buat cucu saya, gitu ya. Nabi diceritain tentang Sayyidina Husain, kata Nabi dia bakalan punya anak namanya Ali, Alinya bakalan punya anak namanya Muhammad. Berarti kan cucunya Sayyidina Husain. Yang diceritain bakalan punya cucu nih, ini lagi main-mainan. Katanya Nabi bilang sama sahabatnya, nanti kamu kalau ketemu sama dia kirim salam saya, karena Nabi tahu dia bakalan ketemu. Teman-teman seribu sekalian, waktu Sayyidina Husain punya anak Ali Zainal Abidin, kemudian punya anak lagi Muhammad itu, sahabat Nabi ini kemudian satu hari nyampein, kamu dapat salam dari Nabi Muhammad SAW. Saya diamanatin buat nyampein salam dari kakek kamu Nabi Muhammad SAW, karena saya yang dapat perintah tersebut. Nanti kalau kamu nyampe sama dia, kirimkan salam saya. Subhanallah, luar biasa benar. Teman-teman sekalian, itu Sayyidina Jabir cerita sama Sayyidina Husain, dan ucapan ini juga memang kemudian jadi tersebar gitu ya, bahwa nanti akan lahir anaknya Sayyidina Husain namanya Ali. Yang membuat Sayyidina Husain kemudian kawin sama seorang perempuan namanya Syahrbanu. Namanya aneh ya, namanya Syahrbanu karena dia bukan berasal dari suku Arab. Dia berasal dari Persia, seorang perempuan berasal dari Persia yang kemudian asalnya jadi budak, kemudian dinikah oleh Sayyidina Husain, dan Sayyidina Husain sangat amat menyayanginya. Seorang perempuan yang luar biasa akhlaknya, luar biasa solehahnya. Dari sinilah kemudian lahir anaknya Sayyidina Husain yang bernama Ali Zainal Abidin. Teman-teman sekalian, ini dari Syahrbanu ini kemudian lahir Sayyidina Ali, punya anak nih, laki-laki ceritanya. Sayyidina Husain langsung kasih nama Ali. Gak lama kemudian hamil lagi, punya anak lagi, laki-laki lagi. Sayyidina Husain pikir, jangan-jangan dia nih yang Ali yang diceritain sama Nabi. Jadi Sayyidina Husain tetap kasih nama anak yang kedua Ali lagi. Teman-teman sekalian, gak lama kemudian hamil lagi, lahir anak laki-laki lagi. Sayyidina Husain takutnya yang diceritain sama Nabi nih. Jadi Sayyidina Husain karena pengen jalanin amanatnya Nabi, namanya harus Ali, dia kasih nama Ali lagi. Nah buat pembedakan, jadi Sayyidina Husain punya 3 Ali. Teman-teman sekalian, buat ngebedainnya, Sayyidina Husain kasih nama Ali Akbar, Ali Awsat, Ali Asghar. Ali gede, Ali sedang, Ali kecil. Gitu ya. Ali gede, Ali sedang, Ali kecil. Teman-teman juga sekalian, setiga Ali ini, tiga-tiganya ikut waktu terjadi perang Karbala. Perang yang menewaskan hampir seluruh
dari generasinya anak-anak dan cucu-cucunya dari generasi cucu-cucunya Nabi Muhammad alaihissalam, cucu dan cicitnya Nabi Muhammad alaihissalam, hampir semuanya habis di peperangan Karbala tersebut. Satu-satunya yang tersisa dari ketiga Ali tersebut adalah Ali yang tengah-tengah, yang kala itu sedang dalam keadaan sakit yang luar biasa dan berada di tenda. Dia ke perang Karbala, Ali yang ini juga ikut. Perang Karbala itu apaan? Perang perebutan kekuasaan dari anaknya Muawiyah yang bernama Yazid untuk ngabisin keseluruhan cucunya Nabi Muhammad karena dia takut kekhilafahan akan kembali kepada cucunya Nabi Muhammad SAW. Padahal kalau saja dia tahu cucunya Nabi gak kepengenan sama kekhalifahan dunia, mereka lebih tertarik dengan kekhalifahan di hari akhirat. Dan kalau ada yang mereka ingin teruskan dari Nabi Muhammad SAW, bukan untuk meneruskan kekhalifahan, mereka gak pengen sama derajat-derajat kekhalifahan di dunia. Yang mereka inginkan adalah mewarisi kekhalifahan ilmu, mewarisi kekhalifahan dakwah, mewarisi keturunan akhlak, mewarisi keturunan dari menyampaikan apa yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad berupa ajaran agama Islam yang alhamdulillah sampai dengan sekarang pewaris kekhalifahan apa yang saya sebutkan tersebut dipegang oleh para keturunannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau kita mau cari orang-orang paling berakhlak di atas muka bumi ini, orang-orang yang paling berakhlak di atas muka bumi ini adalah dari keturunan dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau cari orang-orang yang paling ahli ibadah di atas muka bumi ini, kalian akan mendapatinya dari para ahli, dari generasinya dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalian mau cari siapa orang-orang yang paling berilmu dengan ilmu-ilmu yang paling bagus-bagus, dengan ilmu-ilmu yang paling murni-murni, maka carilah itu dari para generasinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Seperti yang kita lihat foto-foto mereka di belakang-belakang itu, semuanya dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad alaihi wasallam. Benar banget. Kalau Nabi Muhammad kemudian mengatakan matalu ahli baiti wa matalu safinat Nuh, katanya Nabi Muhammad, dzurriyyahku ini, keturunanku ini akan menjadi seperti perahunya Nabi Nuh. Perahunya Nabi Nuh. Siapa yang masuk di dalamnya dia akan selamat, dan siapa yang gak mau ikut-ikutan di dalamnya, mereka akan tenggelam bersama dengan yang tenggelam. Teman-teman saudariku sekalian yang saya muliakan, dari sepanjang zaman, dari sejak zamannya Imam Asy-Syafi'i, dari sejak zamannya tabi'in terus ke bawah, sepanjang tahun, setiap zaman selalu yang mewarisi akhlaknya Nabi Muhammad, yang mewarisi ilmunya Nabi Muhammad, yang mewarisi ibadahnya Nabi Muhammad, yang mewarisi dakwahnya Nabi Muhammad adalah para dzurriyyahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap sebanyak mungkin umat Islam ada di sana, pasti ada dzurriyyah-dzurriyyahnya Nabi Muhammad SAW yang mendatangkan Islam tersebut. Dan ibu-ibu saudara sekalian, siapa yang datangin Islam ke Jawa ini? Ke Indonesia ini? Siapa yang datangin Islam ke Indonesia ini? Para wali songo disebutnya, gitu kan? Ada 9 wali songo. Dan ibu-ibu saudara sekalian, silakan dirujuk apa yang saya sampaikan ini, karena pernah dibikinkan buku Islam di Pulau Jawa. Apa tuh ya judul bukunya itu, lebih jelasnya itu, dia tanya tentang silsilahnya para wali-wali songo ini. Dia bahas, dia ini gitu, si penulisnya itu. Saudariku sekalian saya muliakan, didapati oleh semua yang datang dari 9 wali songo yang berdakwah di Indonesia, 8 diantaranya kecuali Sunan Kalijaga, tapi 8 dari 9 wali songo sisanya, mau itu Syekh Maulana Malik Ibrahim, mau itu Sunan Ampel, mau itu Sunan Gunung Jati, mau itu Sunan Bonang, mau itu Sunan Giri, mau itu Sunan siapa lagi? Semua Sunan Derajat. 8 dari 9 wali songo adalah keturunannya Nabi Muhammad alaihissalam. Bahkan keturunannya Sayyidina Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi dari kalangan Sayyidina Husain. Keturunan dari Sayyidina Husain. Yang saya sampaikan tadi mewarisi kakinya Nabi Muhammad alaihissalam, jalan kemana-mana untuk berdakwah, jalan kemana-mana untuk
berjalan. Dan bahkan teman-teman saudara sekalian, kalau ditanyain silakan aja pergi ke daerah-daerah manapun. Yang nyebarin Islam pertama kali di sini tuh siapa? Di Jakarta siapa? Yang banyak berdakwah siapa di Jakarta? Tuh Nabi Husain bin Abu Bakar Al-Idrus keluar Batam. Dari keturunannya siapa? Dari keturunannya Sayyidina Husain. Silahkan ke Bogor, agak impilannya Jakarta. Siapa yang banyak berdakwah? Siapa yang pertama kali bikin majelis di sana? Siapa yang pertama kali banyak pilihan itu apa segala macam gitu? Namanya Habib Abdullah bin Muhsin Al-Atas, dari keturunan Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihi ridwanullah. Pergilah kira ada jauhan sana kemana? Ada jauhan sana kemana? Jauhan sana kemana? Semuanya hampir di seluruh penjuru dunia ini, para pendakwa, para ulama-ulama adalah dari keturunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cakep bener ya? Itu Sayyidina Husain. Punya anak namanya Ali Zainal Abidin dan jadi ahli ibadah yang luar biasa. Tiap malam punya 1000 rakaat, teman-teman. 1000 rakaat sholat sunnahnya, bersama dengan kebaikan hati yang luar biasa, bersama dengan merasakan ibadahnya nggak ada artinya apa-apa. Itu orang 1000 rakaat tiap malam menanggung nafkah kepada 200 fakir miskin, keluarga miskin yang ada di kota Madinah. Dia yang nanggung nafkahnya dengan sedekah yang rahasia. Mereka nggak tahu siapa yang ngasih mereka makan selama ini. Taruhin bekal makanan, gandum dan lain sebagainya di depan pintu rumah mereka, sampai bikin mereka nggak pernah minta-minta selama masa hidupnya Ali Zainal Abidin. Baru sudah wafatnya Ali Zainal Abidin, banyak pengemis-pengemis di kota Madinah. Tanyain, orang miskin baru ya Pak? Kagak, miskin dari lahir. Ada orang kaya baru, ada orang miskin baru. Kok baru ngemis sekarang? Kok ritualnya begini kayak gitu? Dia bilang iya, habis wafatnya Ali Zainal Abidin kita nggak lagi nemuin bekal makanan depan rumah kita. Baru tahu kalau yang ngasih makanan selama ini adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu warda, cucu baginda Nabi besar Muhammad SAW. Siapa yang punya sedekah sampai bisa bikin orang miskin jadi nggak miskin? Bukan satu keluarga, tapi 200-an keluarga fakir miskin di kota Madinah, beliau yang menafkahi selama ini. Teman-teman saudari sekalian yang saya muliakan, siapa yang orang punya sholat 1000 rakaat tiap malamnya kalau bukan beliau? Pantas banget kalau dapat julukan Ali Zainal Abidin. Tapi setiap kali ziarah ke makam Nabi Muhammad, beliau bilang, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, khud biyadi famani hilatun qara hubbin fika yuddakharun. Yang membuat semua orang yang ikutan ziarah barengan beliau menangis terkisak-kisak, bahkan sampai menangis yang sungguh-sungguh setiap kali mendengar tawajuh beliau, setiap kali mendengar iktihar beliau di hadapan makam Nabi Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah. Beliau bahkan tidak mengatakan ya jadi, beliau bahkan nggak bilang wahai kakekku. Beliau nggak bilang begitu. Kenapa? Merasa bahwa yang seperti saya nggak pantas jadi cucunya Nabi Muhammad. Padahal cucu Nabi Muhammad yang paling dibanggakan sama Nabi Muhammad, yang sudah disebut namanya oleh Nabi Muhammad bahkan sebelum kelahirannya, yang sudah diceritakan tentangnya bahkan sebelum kelahirannya. Dia merasa saya nggak pantas buat manggil Nabi Muhammad dengan ya jadi, wahai kakekku, karena saya merasa yang seperti saya nggak pantas jadi cucunya Nabi Muhammad. Ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai junjunganku, wahai kekasih Allah, khud biyadi, tolong segera ambil uluran tangan. Saya sedang tenggelam, tolong selamatkan saya. Tolong selamatin saya pegang-pegang, saya nggak ngerti. Wamalihilah, saya nggak punya jalan keluar, saya nggak punya penyelamat. Qarahubbin fika yuddakharu, satu-satunya yang bisa saya andalkan, satu-satunya yang bisa saya harapkan adalah cinta kepadamu yang saya timbun hari demi hari, cinta kepadamu yang saya lapis hari demi hari, hari demi hari, sampai akan saya bawa menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti. Tuh 1000 rakaat tiap malamnya kemana tuh? Nanggung nafkah keluarga fakir miskin, 200 keluarga sepanjang hidup mereka, kemana tuh? Kalau bukan karena Zainal Abidin, maka nggak akan jadi seperti ini. Belum lagi kemuliaan akhlak. Teman-teman saudara sekalian, mereka lah pewarisnya
yang sesungguhnya. Saudara sekalian yang saya muliakan, kemuliaan akhlak, kebaikan pekerti, dituduh jadi maling, iya aja dibalikin barangnya. Karena kita cerita yang saya sering sampaikan. Jadi beliau lagi sholat di masjid, ada orang nih belum dari sejak beliau ada orang ceritanya baru habis dagangan, pebisnis dagang, bawa duit keuntungannya, datang waktu sholat, dia sholat di masjid, habis kelar sholat ngantuk ceritanya, udah dia main tidur aja, duitnya ditaruh di sampingnya, ada teman-teman yang ngeliat, ya ini orang sembarangan aja dulu deh, kita ambil deh, kita jagain duitnya nih, dia ambil duitnya sama teman-temannya, nanti mau dibalikin, maksudnya gitu ya, bawa pulang ke teman-temannya. Jadi sekalian, dari sebelum dia datang ke masjid, maksudnya baru begitu asal masuk masjid, dia udah lihat tuh ada orang lagi sholat dulu tuh gitu ya, lagi sholat aja tuh gitu ya. Sampai habis selesai sholat, udah mau deket waktunya asar, dia masih lihat masjidnya udah kosong, tapi tuh orang yang tadi lagi sholat itu masih tetap ada di tempat, jadi nggak tahu kalau orang itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Karena pakaiannya apanya tidak menunjukkan bahwa beliau adalah seorang ulama. Biasa-biasa aja gitu ya. Habis selesai sholat sampai habis dia bangun tidur, dia pamit duitnya nggak ada. Dia lihat satu-satunya orang yang tetap sama pada waktu tersebut itu adalah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Yang lainnya berubah-ubah kan, orang masuk dan keluar. Jadi dia pikir dia nih orang ini. Pasti kalau ada yang ngambil dia nih. Karena belum sholat dia ada di situ. Waktu saya datang dia ada di situ, habis selesai sholat juga dia ada di situ, dia doang nih yang kayaknya tahu kalau saya mau duit tadi, dia ngambil nih. Main asal dua aja sampai, Pak, duit saya mana? Duit apa ya Pak? Ada yang pura-pura deh, diambil kan tadi tuh waktu saya tidur, mana ada di situ. Berapa ya Pak duitnya Pak ya? Kata saya tinggal di sana lagi. Berapa uang dalam kismu itu? Ada 100 dinar. Itu jumlah sangat banyak, anggap misalnya 10 juta gitu ya. Oh, dia ingat di rumah lagi ada tuh uang segitu. Yaudah deh Pak, ayo Pak. Apa yang dipikir sama Ali Zainal Abidin? Mau sedekah yang rahasia. Sedekah yang rahasia, orangnya nggak tahu kalau dia lagi sedekah. Orangnya nggak tahu kalau dia lagi sedekah. Kan nggak tahu kalau dia lagi sedekah. Dia tahunya duitnya dia hilang, kan begitu? Ya udah deh, saya mau sedekah aja kalau kita mau dia sedekah yang rahasia, orang nggak tahu kalau saya sedekah. Ayo deh Pak, bawa ajak deh Pak. Abis itu kemudian balikin deh itu 100 dinar nih Pak, 100 dinar kan nih Pak ya tadi ya Pak ya. Ah, pura-pura lagi nih, ngambil duit, balikin, ginian gitu. Ayo Pak, dimaafin ya Pak ya, tutupin aibnya orang Pak, gitu. Yang tutupin aibnya orang benar maksudnya kan gitu ya. Pulang kemudian, nyampe di rumah teman-temannya, nih barangan aja naruh duit, balikin lah. Maksudnya gimana? Kamu tuh tidur sembarangan aja naruh duitnya. Wah ya ampun, terus yang mau dibalikin duitnya siapa tuh? Emang kenapa? Dia bilang iya saya lihatin ada orang sholat mulu tuh, jadi saya pikir dia tuh yang ngambil duit saya. Sama dia dibalikin 100 dinar. Nih dibalikin sama dia. Orangnya yang mana, yang kayak apa, kata temen-temennya gitu. Dia bilang itu yang hidungnya mancung. Tapi kan di Arab hidungnya mancung semua ya. Yang orangnya begini begitu, bajunya yang kayak gini. Ah ya ampun, yang salah di ujung itu yang kamu datengin. Iya benar, ya Allah. Kenapa emang? Tuh Ali Zainal Abidin, cucu Nabi Muhammad mati. Mati saya. Ya Allah, gimana ini saya ini? Yuk temenin yuk, balikin duitnya. Gak mau, kata temen-temennya. Gak mau, walat ntar kayak apaan, gak mau saya. Gak mau. Ya Allah, gemeteran. Dibawa lagi tuh duit, nyamperin Ali Zainal Abidin. Udah maafin saya Tuhan, maafin saya. Dan untuk kamu begini begitu segala macam itu saya balikin. Maafin saya, gak ngerti apa, gak ngerti ada. Beliau kemudian bilang, nah nunggu tidak ngerti lah Mestarita. Kami adalah kaum apabila sudah memberi gak akan lagi kami ambil balik. Ambillah itu sebagai hadiah untukmu. Ya Allah. Itu loh cucu Nabi Muhammad alaihi wasallam.
Ali Zainal Abidin. Teman-teman seminggu sekalian, saya muliakan, nah beliau ini punya anak namanya Muhammad Al-Bagir, ulama terkemuka, orang yang punya wajah yang sangat indah, nyampein ilmu luar biasa. Muhammad Al-Bagir ini sampai disebut Bagir, artinya adalah penggali. Kenapa beliau bekerja sebagai penggali? Bukan karena ilmunya sangat dalam, kayaknya tuh sampai nggak pernah berhenti menggali ilmu, menggali ibadah, menggali semuanya gitu. Nah itu kalau orang banyak belajar berbagai macam ilmu, dia akan melihat rujukan ilmu, balik-baliknya Sayyidina Muhammad Al-Bagir, Sayyidina Muhammad Al-Bagir gitu. Sayyidina Muhammad Al-Bagir. Teman-teman sedikit sekalian, ini Sayyidina Muhammad Al-Bagir punya anak namanya Sayyidina Musa Al-Kalim. Kenapa beliau dapat julukan Al-Kalim? Al-Kalim artinya adalah orang yang mampu menahan emosi. Beliau dapat julukan seperti itu karena beliau adalah orang yang mampu menahan emosi di tingkatan yang orang lain nggak bisa lakukan itu. Teman-teman saudara sekalian yang saya muliakan, orangnya sabar, berwibawa, ilmunya luar biasa, akhlaknya tidak tertandingi, pewaris silsilah an-nabawiyah, pewaris kenabian ya, pewaris rantai kenabian, nyambung ke Nabi Muhammad itu emang nggak ada yang rusak nih, semuanya bagus sampai kepada Sayyidina Musa Al-Kalim ini. Teman-teman saudara sekalian, satu hari Sayyidina Musa Al-Kalim waktu itu masih punya bayi lagi umur merangkang, sangat beliau sayangi, sangat beliau cintai. Satu hari dia punya budak. Budaknya baik, masya Allah orangnya. Tapi kan namanya kecelakaan, kejadian kan kita nggak pernah bisa ngatur. Teman-teman sekalian, ini si budak ini satu waktu lagi bawa kuah panas satu tungku besar. Kuah panas baru jadi gitu ya, dia lagi bawa pakai tungku besar tuh, lagi jalan di tengahan rumah, lagi mau ditaruhin, dituangin, lagi mau diiniin lah, jalannya dari situ ke situ misalnya gitu. Jadi sekalian, anaknya Sayyidina Musa Al-Kalim lagi merangkak. Namanya anak lagi merangkak kan tahu sendiri, lagi sedang ngerayap kemana-mana, lagi ngerayap juga ceritanya ke tempat yang dia lagi bawa ini sekuat ini. Nggak kelihatan di budak lagi acara, memang urusan lagi banyak tamu ini itu segala macam, kesandung tuh anak, jatuh kuahnya gubrak, jatuhin anak ini, kuah lagi panas-panasnya, lagi mendidih-mendidihnya itu. Dia kemudian kesandung, jatuh, kemudian jatuhin anaknya si kuah itu, anaknya kecil-kecil kepanasan, umur bulanan itu ya. Kemudian di depan itu juga teriak si budak ini, orang kemudian pada ngeliatin, termasuk Sayyidina Muhammad Sayyidina Musa Al-Kalim, Sayyidina Musa. Kemudian keluar dari kamarnya ngeliat nih, ada kuah panas menjatuhi anaknya kejut-kejut depan matanya, kemudian meninggal dunia. Si budak ucap kasih itu ya, waktu hening, nggak ada yang bersuara. Kayak apa kira-kira perasaannya beliau dalam keadaan seperti itu? Budaknya paham apa yang bisa membuat tuannya ini mengingatkan tuannya. Dia paham, si budaknya langsung bacain firman Allah Subhanahu wa taala, wal kadhimina al-ghaidh. Sayyidina Musa Al-Kalim waktu itu belum dapat julukan Al-Kalim. Sayyidina Musa begitu dengar ayat itu, wal kadhimina al-ghaidh, merasakan yang baca bukan budak, yang baca adalah Allah Subhanahu wa taala sedang membacakan firman-Nya kepada Musa Al-Kalim. Wal
kadhiminal ghaidh. Ada hamba-hambaku yang mampu menahan emosinya. Kata Sayyidina Musa, idzan kadhamtu ghaidhi. Kalau gitu aku tahan emosiku, karena aku hamba-Mu ya Allah. Karena aku hamba-Mu, aku tahan emosiku. Aku bukan hamba hawa nafsuku. Apapun yang terjadi, aku akan menahan emosiku. Yang mau marah, yang mau memutuskan suatu, aku tahan. Wa'afina linnas. Lanjutan ayatnya. Ada hamba-hambaku yang mampu memaafkan kesalahan orang, seberapapun besar kesalahannya. Dengar ayat itu. Kalau begitu aku maafkan kesalahan budakku karena-Mu ya Allah. Aku maafkan kesalahan budakku karena-Mu ya Allah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai hamba-hambanya yang mampu berbuat baik. Dia bertanya kemudian kepada budaknya, apa kebaikan yang aku harapkan kamu memberinya? Dia bilang, bebaskan aku wahai Tuhan. Dia kemudian menyatakan, kalau gitu kamu bebas di jalan Allah. Dapat hadiah yang paling dipengenin, yaitu pembebasan dirinya sendiri. Gak ada yang lebih dipengenin dari budak daripada pembebasannya. Dapat hadiah berupa pembebasannya. Bahkan ketika dia melakukan kesalahan terbesar, yaitu menjadi sebab kematian anak yang sangat disayangi. Keren. Kenapa bisa berbuat begitu? Karena mereka adalah hamba-hambanya Allah. Dan karena mereka adalah pewaris Nabi Muhammad SAW. Pewaris Nabi Muhammad, ini baru keren nih. Mewarisi semua dari Nabi Muhammad. Mewarisi selain daripada nasab, gitu ya. Mewarisi agamanya Nabi, mewarisi akhlaknya Nabi, mewarisi ilmunya Nabi, mewarisi ibadahnya Nabi. Ya Allah, ya Allah. Kita mau dekat sama orang-orang yang seperti ini. Adakah ini? Selalu ada. Setiap zaman selalu ada para dzurriyyah Nabi Muhammad yang tingkatan-tingkatan ilmu, ibadah, akhlak mereka, agama mereka mewarisi Nabi Muhammad. Cari itu, kamu akan mendapatkannya. Begitu kenal, begitu dekat, pegangin terus saja. Dan kamu gak akan bisa megangin mereka ini kecuali dengan tali-tali mereka. Tali-talinya, murid-muridnya, gitu ya, orang-orang pecinta-pecintanya. Ini, walaupun gak nyampe ke mereka, tapi itu talinya. Itu talinya. Gak bakalan nyampe ke mereka kecuali dengan tali-talinya tersebut. Mudah-mudahan saya sudah berikan bisa jadi tali-talinya itu. Gak bisa jadi yang kayak mereka nggak bisa, jauh banget. Tapi mudah-mudahan bisa jadi tali-talinya. Siapa nih yang tersisa dari mereka? Teman-teman sekalian, Habibana Umar bin Habib, Khubabah Nur, Abdullah Muhammad bin Abdullah, Habib Zain bin Smith. Subhanallah. Akhlak nubuwah. Subhanallah. Ilmu nubuwah. Ilmunya lautan. Akhlaknya ya Allah. Enggak pernah berhenti-henti saya mengagumi setiap kali diceritakan tentang akhlaknya Habib Zain bin Smith. Tiap kali diceritakan tentang ilmunya Habib Zain bin Smith. Tiap kali diceritakan, ya Allah, itu orang luar biasa. Teman-teman saudara sekalian, dokter periksa Habib Zain bin Smith sakit perut. Belum lama, waktu Habib Zain datang beberapa tahun yang lalu, umur beliau sudah hampir 70-an tahun. Waktu itu, 70-an tahun waktu itu. Sekarang sudah hampir 80-an ya, 70 sekian lah. Berapa tahun yang silam? Sakit perut waktu di Indonesia. Diperiksa sama dokter. Sama suami saya suruh dokternya yang datang. Nggak ada ya, jangan sampai Habibnya yang pergi ke rumah sakit. Nggak sopan dokternya, sama alat-alatnya terserah dah pokoknya. Bawa sekalian. Kita nggak mau ulama kita diperlakukan kurang dari perlakuannya orang terhadap pejabat. Sama pejabat aja, sama presiden aja. Jangan sampai presidennya yang suruh pergi ke rumah sakit kagak sopan, ya enggak? Dokternya yang suruh pergi, kan begitu. Ada dokter kepresidenan, nah kita juga mesti memperlakukan ulama seperti itu juga. Yang bisa kita lakukan dari secara
servis kita jangan sampai kemudian kurang daripada itu. Teman-teman serius sekalian, datengin tuh dokternya, diperiksa ini itu apa segala macam. Dokternya kemudian bilang, ya Allah, subhanallah. Itu sepanjang dia USG, Habib Zain Smith, dia bilang subhanallah, 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 nggak berhenti-berhenti. Emang bener ya, namanya kasih Allah. Kita kalau melihat apa aja yang dilihat mengingatkan kita kepada Allah. Emang bener tuh. Sampai dokter ronsen mengingatkan dia kepada Allah juga. Sepanjang ronsen, subhanallah, 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 nggak berhenti-berhenti. Sampai habis selesai ditanyain sama suami saya, dia bilang kenapa? Dia bilang ya Allah, subhanallah, bilang sama suami saya, subhanallah ya. Kenapa? Dia bilang baru ini saya pernah melihat ada orang umur 70 tahun dengan lambung seukuran anak umur 7 tahun. Lambungnya kecil banget seukuran orang umur 7 tahun. Kenapa bisa begitu? Suami saya tanya kenapa bisa begitu dok? Dia bilang karena lambungnya gak pernah dipenuhi makanan. Karena dia dari sejak kecil mengamalkan hadisnya Nabi, kita adalah kaum gak makan sebelum lapar dan sudah berhenti makan sebelum kenyang. Dari kecil sudah terdidik mengamalkan sunnahnya Nabi Muhammad. Gak pernah tahu rasanya kenyang. Gak pernah tahu rasanya kenyang. Sudah berhenti makan sebelum kenyang. Akhlak kenabian macam apa yang sudah dilakukan oleh Habib Zain Smith sampai bikin di usia 70 tahun dengan lambung sekecil anak umur 7 tahun. Lambungnya gak makan. Teman-teman sudah sekalian dikirain kita perutnya gede, kenapa itu? Kalau bukan karena lambungnya gede, kenapa lambung kita besar-besar? Ya Allah, ya Allah. Terus jangan dikirain, kalau sekali mah kurus sekali lambungnya kecil ya, kagak ada, lambung saya gede nih. Teman-teman saudara sekalian, saya mengatakan gak ada, kita gak bisa tuh ngerjain yang dikerjain sama Habib Zain Smith. Subhanallah, subhanallah, luar biasa benar. Kenapa beliau sakit perut? Gara-gara orang Indonesia maksain beliau buat makan. Loh, kita dikerusak kerjaannya ya. Lama ya kita rusak, kadang tanggung. Ya Allah, subhanallah benar. Dia bilang, saya gak pernah melihat ada orang lambungnya, ususnya, organ tubuhnya 70 tahun kayak umur 7 tahun. Ukurannya, bagusnya, rapinya, bersihnya, dibilang gak pernah saya lihat seumur hidup. Subhanallah, subhanallah. Dijagain sepanjang hidupnya, penuh perjuangan. Sampai gak pernah kenyang seumur hidup. Itu gimana ceritanya, Bu? Kalau bukan karena orang dengan keistiqomahan menjaga ilmunya Nabi, akhlaknya Nabi, ibadahnya Nabi, gak bakalan bisa ada yang kayak begitu. Satu hari saya tanya sama Bu Baba Maryam, almarhum waktu beliau masih hidup. Bu Baba, saya pernah dengar Habib Umar waktu cerita tentang ayahanda Bu Baba, saya bilang Habib Muhammad bin Abdul Haddad. Nah, itu fotonya tuh kayak kacamata. Di sudut sana di atasnya Habib Umar bin Hafid. Itu Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Oh ya Allah, wajahnya kayak bulan. Gitu wajahnya. Habib Muhammad bin Abdullah Haddad. Saya senang cerita-ceritain silsilah nabawiyah di sini. Semuanya pokoknya ada. Alhamdulillah. Ini hidayah, kemudian rumahnya berkah. Ada fotonya para ulama-ulamanya. Habib Zain Smith yang saya ceritain ini nih. Nih, Habib Zain. Masya Allah, guru saya yang tercinta. Mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Allah muliain, Allah bahagiain hidupnya sebahagia-bahagianya. Biar betah gitu ya hidupnya di dunia. Jadi biar bisa lama-lama nih mendidik kita nih. Biar bisa lama doain kita. Biar bisa lama membimbing kita sebagai murid-muridnya. Teman-teman saya sekalian, ibu jangan mikir apa saya nggak kenal. Saya kenal. Dia adalah guru saya. Kalau guru saya meninggal, misalnya gitu ya, saya susah. Kalau saya susah, saya nggak tahu kemana saya bertanya. Dan kalau saya nggak ngerti kemana bertanya, kemana minta doa, kemana minta bimbingan dan sebagainya, kan ibu-ibu juga susah juga, ya kan? Jadi tolong doain guru saya biar panjang umur, amin. Habib Umar bin Hafid, Habib Zain bin Smith, doain biar mereka panjang umur. Kita udah kehilangan Sayyid Muhammad Maliki, kita udah kehilangan Sayyid
Said Maliki, gurunya Ustaz Khadijah, gurunya suaminya Ustaz Khadijah. Berarti gurunya Ustaz Khadijah juga kan gitu ya? Teman-teman saya sekalian, beliau sudah meninggal dunia di usia yang belum lama, di usia yang belum tua. Saat meninggal barangkali belum 70 ya, 63 tahun, 63 tahun. Sampai meninggalnya aja umurnya nyamain Nabi Muhammad. 63 tahun beliau meninggal dunia. Ya Allah, dengan ilmu yang luar biasa, dengan karomah yang luar biasa, dengan kemuliaan hidup yang luar biasa. Salah satu dari pilar-pilar kita meninggal dunia di usia yang masih sangat muda. Sekarang diterusin oleh anak beliau, Ahmad. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah bahagiakan kehidupan beliau. Terusin nih silsilahnya nih, diteruskan selalu. Habib anak Umar bin Hafid, alhamdulillah masih ada juga dari silsilah kenabiannya Nabi Muhammad ini ya. Habib Zaid bin Sumit yang saya ceritakan ini. Jadi satu hari saya bilang, saya tanya sama siapa namanya, Bapak Maryam. Saya dengar dari salah satu majelisnya Habib Umar bin Hafid nyeritain ayah Babah. Saya bilang Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad itu Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah dan tidak pernah tertinggal takbiratul ihram imam seumur hidup. Sejak kenal diri, bukan sejak balik, sejak sebelum balik, sejak umur 9 tahunan sampai meninggalnya, tidak ada satu sholat pun dilakukan sendirian. Semuanya berjamaah dan semuanya nggak pernah ketinggalan dari takbiratul ihram imam. Kalau beliau jadi makmum, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, tuh yang di atas sana, itu mewarisi apaan namanya? Kalau bukan mewarisi ibadahnya Nabi, gitu kan ya? Mewarisi ilmunya Nabi. Beliau punya murid yang sangat banyak. Habib Umar bin Hafid, Habib Zaid bin Sumit salah satu dari murid-murid beliau. Saya tanya kayak begitu sama Mbak Maryam sebagai anak beliau, putri beliau, benar nggak kayak begitu? Dan Mbak Maryam bilang, betul Halimah, seperti itu. Tapi nak, kamu nggak usah heran kayak begituan. Habib Zaid bin Sumit itu juga kayak begitu. Habib Zaid bin Sumit dari saya kenal sama beliau, dari saya nikah sama beliau di usia saya 11 tahun. Habib Zaidnya usia 27 tahun. Sampai dengan sekarang sudah 50-an tahun hampir tinggal bersama dengan beliau. Jadi dia bilang, itu tidak pernah ada sekalipun sholat yang beliau sholati dengan sendirian. Yang tertinggal takbiratul ihram imam. Dan juga katanya Bapak, ya binti, dari sejak saya nikah sampai dengan sekarang tidak ada satu malam pun yang beliau lewati tanpa tahajud. Tidak sekalipun, tidak sekalipun seumur hidup beliau. Silsilah Nabawiyah, rantai kenabian diturunkan terus sampai dengan di zaman sekarang ini. Mereka adalah perahu keselamatannya Nabi Nuh buat di zaman sekarang ini. Ikut sama mereka, bareng sama mereka, gabung sama mereka, jangan sama yang lain-lain. Ini jalannya udah jelas banget. Jalannya udah bisa bikin orang istiqomah kayak begitu loh. Guru-gurunya udah jelas banget. Bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu, bukan orang-orang yang kita semakin kenal begitu doang ternyata. Enggak, mereka adalah orang-orang yang begitu kita kenal akan membuat kita tidak habis-habis berhenti kagum tentang mereka. Orang-orang yang semakin kita kenali, semakin membuat kita berdecak kagum kepadanya. Saya pernah ikut perjalanan beliau seharian dalam satu mobil. Alhamdulillah, ini salah satu dari nikmat yang saya andalkan, yang saya merasa bahwa saya adalah orang yang dikasih nikmat sama Allah. Ya Allah, benar luar biasa. Teman-teman sering sekalian, bukan nikmat ilmu yang alhamdulillah ya sedikit-sedikit saya dikasih itu, gitu ya. Nikmat kecerdasan, nggak seberapa, sedikit-sedikit saya dikasih sama Allah SWT. Bukan nikmat apaan, nikmat materi, nikmat punya badan gede, badan sehat, misalnya gitu. Ya oke lah gitu. Nikmat apa? Yang kayak begini-beginian nggak ada artinya apa-apa. Salah satu nikmat besar ya, kalau saya ditanya besar untuk susah karunia apa yang Allah paling besar kasih dalam diri saya, nikmat dekat sama kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat dekat sama kekasih Allah Subhanahu Wa Taala. Teman-teman sekalian, satu hari saya berada di jalanan di kota Hadramaut dari Yaman. Satu mobil dengan hanya 5 orang, gitu ya.
salah satunya, satu supirnya Habib Z di depan saya, samping kiri saya Habib Z, depan saya persis Habib Z, samping kanan saya adalah Ubabah Maria, istri Habib Z, sampingnya lagi Ubabah Aisyah, adik dari Habib Z bin Smith. Berada di perjalanan dari pagi habis subuh sampai malam kami baru pulang, berziarah menyelusuri kota Hadramaut Tarim, dari mulai Tarim ke Sewut, ke manaan lagi itu, sampai ke Ureba, sampai ke daerah-daerah yang bahkan saya nggak ingat namanya, ke Syekh Al-Amudi, ke Syekh siapaan gitu, ke Huraitong, mana-manaan tuh, ke Huraitong, mana-mana. Jalan dari pagi sampai sore, sampai malam baru pulang. Teman-teman seribu sekalian, di sepanjang perjalanan itu kami nggak dikasih makan sama Habib Zain. Jangan tanya kayak apa lapornya saya. Sampai Ubabah Maryam tuh malu sama saya, karena yang ngajak saya tuh Ubabah Maryam. Saya mah padahal nggak kenapa-napa. Ya maksudnya namanya murid kan, nyesel aja gitu. Kenapa nggak sarapan tadi ya? Pernah makan roti dulu kan itu, jangan diri gitu. Ternyata kayak enak jalan sama Habib Zain urusan makan. Sampai Ubabah tuh bilang kayak begini, Habib Zain, jangan ukur orang lain kayak kamu, Habib Zain gitu. Sampai Ubabah tuh ngomong kayak gitu. Saya malu nih, saya ajak orang, saya ada adik kamu, dia ada Halimah gitu. Saya kasih makan kita Habib Zain. Habib Zain bilang kayak begini, nggak apa-apa, nanti kita dijamu sama Allah. Dijamu sama Allah. Ya Allah, tuh Habib Zain. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, saya ada begitu banyak pelajaran yang saya dapat kali itu. Dijamu sama Allah, dijamu sama Allah, yakinlah dengan hati itu, gitu ya. Kemudian saya pikir juga, oh ternyata di atas muka bumi ada orang-orang yang dengan pikir, barangkali. Artinya bisa biasa-biasa aja tuh, gitu kan. Dan itu teman-teman sekalian, sampai di salah satu pemberhentian, salah satu kita ziarah tuh Ubabah Maryam akhirnya nyuruh supirnya buat beli di toko tuh makanan-makanan kecil, biskuit-biskuit gitu ya, buat ganja lapar maksudnya gitu. Dan itu Habib Zain nggak makan, nggak minum sama sekali, sama sekali. Subhanallah, luar biasa benar. Kenyang dengan zikir, dan bahwa orang tuh kalau perutnya lapar, zikir lebih khusyuk, bacaan lebih enak. Kalau ziarah tuh kayak gitu caranya, gitu. Walaupun kita mah kalau pergi ziarah gitu ya, dipikirin bukan makanan. Aduh, emang salah-salah gitu dipikirnya. Apalagi jangan kata ziarah yang pakai minat, ziarah yang cuma Jakarta Bogor doang kok. Yang kita pikirin dirapat belum konsumsi. Oh kayaknya jangan diprotesin orang saja. Kalau mau bikin kayak begitu, kadang saja mau bikin acara kayak begitu tapi nggak pernah dikasih makan. Umumin aja dulu saja sebelumnya. Kalau nggak tuh mobil nggak kelihatan, isinya nggak kelihatan karena banyaknya makanan. Semua orang pada bawa. Ada yang bawa lontong pasti itu. Ada yang bawa bihun, ada yang bawa rujak, ya Allah. Ziarah itu loh, sekarang rujak dibawa bihun. Oh roti, asinya, nasi uduk, segala macam gitu ya. Luar biasa benar. Dan teman-teman saudara sekalian, ini saya nggak bohong. Dari mulai masuk ke mobil nih barengan sama Habib Zain sampai malam, itu lisannya Habib Zain nggak berhenti, semenit pun nggak berhenti. Luar biasa, nggak berhenti. Ngapain? Saya di belakangnya persis, dan mobil nggak ada siapapun kecuali kami aja gitu. Itu saya dengerin. Ya Allah, akhir baca dan nggak tahu berapa ribu. Saya dengerin lagi, sholawatan nggak tahu berapa ribu. Ntar lagi beberapa jam kemudian sudah mengantuk, udah tiduran, gitu ya. Saya dengerin gitu kan, karena nggak jelas kan, zikirnya kayak
makamnya gitu ya. Kalau udah nyampe di makamnya, beliau baca pikirannya, ininya apa segala macam. Dan tiap kali mau jalan nih ke makam nih, tiap ada lihat orang siapapun, situ cuma bisa. Ya Allah, itu namanya akhlak kenabian ya Allah, ya Allah, ya Allah. Asal teman-teman sekalian, sampai dengan sekarang tidak habis-habisnya saya mengagumi akhlak orang-orang yang berada dalam silsilah kenabian ini. Silsilah dzurriyyah Nabi Muhammad SAW. Ilmu adanya di mereka, akhlak adanya di mereka, ibadah adanya di mereka, adanya di mereka. Saudara sekalian saya bilang, dan kalau kamu bilang, katanya Habib Imamul Haddad dalam salah satu bait ini, kalau kamu bilang, oh sekarang nggak ada, itu bukan karena nggak ada mereka, tapi karena matamu telah dimurka oleh Allah sehingga terhalang dan buta dari melihat cahaya-cahaya indah ini. Dan jika seperti saya, seperti Ustazah Khadijah, seperti sebagian dari Ibu Ida Al-Hadar misalnya, yang diizinkan Allah SWT untuk bertemu, untuk bertatap muka, untuk berbicara, untuk berada dekat dengan salah seorang di antara mereka, maka ini adalah kenikmatan karunia yang besar yang Allah SWT telah berikan kepada kami ini. Mudah-mudahan Allah SWT muliain kami dengan kebersamaan di dunia dan juga kebersamaan di hari akhirat nanti. Amin. Sampai maghrib, waktu sholat maghrib kami masuk ke masjid. Ngasal aja, ngasal. Datang maghrib, Habib Zain gak ada cerita. Ini udah mau maghrib nih, cari masjid. Habib Zain gitu. Masjidnya di negeri Rangka Beranda, di jalanan yang kadang lewatin gurun pasir, kadang lewatin lembah-lembah, lewatin kayak gitu. Ketemu masjid sebelum maghrib, Habib Zain langsung berhenti, gitu kan? Berhenti pikir-pikiran sebelum masuk masjid, i'tikaf niatnya gitu kan? Kita yang perempuan masuk ke belakang ke tempatnya perempuan, gitu. Habis selesai selesai sholat maghrib, kita kemudian jalan, ikutin mobil yang di depan. Saya nggak tahu ceritanya, pokoknya ikutin mobil di depan. Habis itu nyampe ke rumahnya orang. So ini sekalian saya melihat di rumahnya orang tersebut disuguhin makanan dari ujung ke ujung. Disembelihin kambing, dan waktu kita datang itu sekitar setengah jam dari waktu maghrib atau bahkan 1 jam ya dari adzan maghrib, gitu kan? Itu tuh udah semuanya lengkap tersedia. Oh, mohon maaf, dari adzan isya. Jadi ya Habib Zain sholat maghrib, kemudian sholat kalau nggak salah sekalian sholat isya gitu ya, karena jamaah kan kita kan berjamaah sekalian sholat isyanya dengan Habib Zain. Kemudian habis itu zikir-zikir ini apa segala macam. Habis itu kemudian sekitar 1 jam dari sholat maghrib sholat isya tersebut, kemudian kita jalan ikutin mobil yang di depan. Kita nggak tahu ceritanya. Nyampe di sana udah suguhan makanan yang luar biasa dari orang tersebut. Sohibul Baitnya kemudian cerita. Dia bilang tadi itu waktu sholat maghrib, kemudian suaminya nanya gitu kan, dia takut Zain Bismillah gitu kan. Oh, suami saya langsung telepon sama saya, suruh sebelahin kambing, suruh siapin makanan. Dia bilang kayak gitu langsung. Terus dianya langsung bilang gitu, ayo Beb, gitu kan. Habis selesai sholat, kalau antum udah siap, insya Allah 1 jam lagi makanan kami udah siap. Habib Zain, kenapa gitu kan, kayak gitu. Habib Zain nggak tanya apa-apa. Ya Bismillah, Habib Zain kayak gitu. Iya tuh, istri saya udah lapar. Katanya gitu. Teman-teman saya sekalian, rupa-rupanya dia bilang tadi malam suaminya itu mimpi datengin sama waliullah yang kita kunjungin, Syekh Said Al-Amudi. Bilang besok rapi-rapiin, siap-siapin makanan, ada tamu saya makan di rumah kamu. Ada tamu saya makan di rumah kamu. Teman-teman sekalian, sejak awal kami jalan tuh Habib Ubah ya, tiap kali ngomong, Habib Zain, apa nih kita makan Habib Zain? Wah, kita makan Habib Zain. Itu Habib Zain selalu bilang kayak begini, nanti kita dijamu sama Syekh Said Al-Amudi. Nanti kita dijamu sama Syekh Said Al-Amudi. Siapa Syekh Said Al-Amudi? Yang kita kunjungin, salah satu dari waliullah yang kita kunjungin makamnya.
Itu loh teman-teman saudariku sekalian. Hubungannya udah gak ngerti gitu tuh. Kalau udah yang kayak begitu-begituan kita gak ngerti hubungannya tuh. Antara-antara tuh. Gak paham kita urusan langitnya tuh kayak begitu. Dan jangan dikira yang kayak mereka-mereka itu udah gak ada. Gak ada, matamu aja yang terhalang untuk melihat cahaya. Gitu ya. Dan kita minta sama Allah, ya Allah, Allahumma Rabbi fanfa'na bihim. Kan gitu ya? Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitan. Rabbi fanfa'na bibarakatihim. Ya Allah, jangan halangkan kami dari keberkahannya mereka. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Ya Allah, dengan kemuliaannya mereka, ya Allah, karuniakan kepada kami jalan petunjuk kepada yang baik-baik. Arahkan kami kepada kebaikan-kebaikan. Wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, matikan kami nanti dalam jalan mereka. Wa mu'afatin minal fitani, terselamatkan dari segala fitnah. Fitnahnya dunia, fitnahnya kecintaan terhadap dunia, fitnahnya materi, fitnahnya segala macam. Mudah-mudahan terselamatkan kita dari semua fitnah-fitnah ini. Fitnahnya kekuasaan, ya Allah, di Jakarta nih lagi diuji bener sama fitnahnya kekuasaan. Orang rebutan, gontot-gontotan buat bisa nguasain Jakarta dan nguasain Indonesia. Ya kan gitu ya? Waduh, nyari-nyari ulama-ulama yang mereka bisa bayar, yang mereka bisa berdaya, yang bisa mereka iniin, yang penting bisa dukung mereka. Dan ya Allah, na'udzubillah min dzalik, ada orang-orangnya yang ikut kemakan, ada orang-orangnya yang ikut ke bela, udah jelas-jelasan. Al-Quran dihina, ulama dihina, siapa dihina, abain dihina, yang ngebelain ada juga dari kalangan ulama-ulama juga. Serem bener, ngeri bener. Dan mudah-mudahan mu'afatin minal fitani, terhindar kita dari segala fitnah. Mudah-mudahan Rabbi wa bihim wa bi alihimi. Gimana tuh Pak ini? Bihim wa bi alihimi bil nasri wa bil Rabbi bihim wa bi alihimi. Ya Allah, dengan keberkahannya para kekasih-kekasihmu, wa bi alihimi, dan dengan keberkahan keluarga mereka semua, dengan keberkahan keluarga Nabi Muhammad SAW, dengan keberkahan orang-orang yang mulia di sisimu, dan dengan keberkahan keluarga mereka semua, ya Allah. Ajil bin nasri wa bil farajin, semoga dipercepatkan bin nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, wa bil farajin, dan dengan kelapangan terhadap umat ini, insyaallah. Mudah-mudahan segala urusan kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan mereka ini ya. Saya nggak ngerti kenapa akhirnya kemudian malah cerita tentang Sayyidina Ali Ar-Ridha, tapi mudah-mudahan dapat pelajaran banyak. Mudah-mudahan hidayah Allah Subhanahu wa taala, karunia dari Allah Subhanahu wa taala Allah karuniakan kepada kita sekalian insyaallah, dengan mempelajari sejarahnya orang-orang yang tercinta di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah ini ya. Mudah-mudahan yang meninggal dunianya pastinya mereka semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, baik Imam Ghazali sampai kepada yang udah saya ceritakan semuanya ini kekasih-kasihnya Allah, dari Ali Zainal Abidin turun ke Sayyidina Muhammad Al-Baqir, turun kepada Sayyidina Muhammad Al-Baqir, kemudian kepada Sayyidina Musa Al-Kadzim, kepada Ali Al-Quraidi yang dikuburkan di Khurasan tempatnya Sayyidina Al-Ghazali, Muhammad Al-Ghazali alaihi ridwanullah, Imam Al-Ghazali. Kemudian turun sampai kepada ulama-ulama yang sekarang masih ada di atas muka bumi ini. Kita doakan mereka semuanya, para kekasih-kasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang meninggal dunia, semoga mereka semuanya kita tidak terhalang dari keberkahan mereka. Semoga mereka semua tetap bisa memberi kepada umat, memberi keberkahan, memberi syafaat, memberi kebaikan. Mudah-mudahan kita semua tidak terhalang dari kebaikan mereka semua. Allahumma la tuhrimna min barakat wali, wala barakat nabi, wala barakat ali nabi, wala barakat ahli baitin nabi, wala barakat kulli man fihi barakah. Insyaallah semua keberkahan dari orang-orang yang punya keberkahan, mudah-mudahan kita semua tidak terhalangkan dari mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Dan yang masih hidup di atas muka bumi ini, para kasih-kasihnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah zakin Habib Umar bin Habib, para kasih-kasih Allah Subhanahu wa taala semuanya ya, mudah-mudahan dengan keberkahan mereka semuanya ini, para orang-orang yang sedang terfitnah di atas muka bumi ini, seperti Habib Rizieq, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa
menjadikan beliau dapat keberkahan